Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Renungan pagi ini saya beri judul kerinduan. Para pelayan Tuhan banyak yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan hari-hari ini. Ketika kami sudah tidak bisa lagi melayani Tuhan seperti hari-hari biasa. Kalau dalam keadaan normal, kita bisa melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan lain-lainnya. Baik dalam ibadah pagi maupun dalam ibadah raya di dalam gereja. Demikian juga dengan jemaat Tuhan. Banyak yang mengatakan ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Karena biasa ada kegiatan ibadah pagi atau ibadah raya. Kita bisa menyembah Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan di gereja. Namun sekarang semuanya itu tidak bisa kita lakukan lagi di gereja karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tidak itu saja, bahkan jemaat Tuhan yang hanya seminggu sekalipun ke gereja merasakan hal yang sama. Kita semua merindukan hal yang sama, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk para pelayan Tuhan, apakah benar ada kerinduan yang begitu besar untuk bertemu atau bersekutu dengan Tuhan? Atau jangan-jangan semua pelayanan kita hanya untuk sebagai pengisi aktivitas kita belaka? Atau jangan-jangan juga hanya untuk kepuasan kita belaka? Karena kita bisa dianggap lebih rohani. Demikian juga jemaat Tuhan yang rajin untuk mengikuti berbagai ibadah di gereja atau yang hanya seminggu sekali ke gereja. Apakah benar kita semua mempunyai kerinduan untuk bertemu atau bersekutu dengan Tuhan? Atau jangan-jangan juga kita ingin dikenal lebih rohani di dalam lingkungan kita? Kerinduan berasal dari kata rindu, dan kata tersebut hanya dapat terjadi kalau kita benar-benar mencintai dan mengasihi seseorang dengan tulus. Jadi kalau kita akan dikatakan merindukan seseorang, maka proses pertama yang harus kita rasakan adalah mencintai atau mengasihi. Kita ingat bagaimana kita merindukan kekasih kita ketika kita pacaran misalnya. Siang malam kita terus memikirkannya, bukan? Segala apa yang kita peroleh akan kita berikan hanya untuk melihat dia tersenyum atau untuk menyenangkan hatinya. Demikian juga kalau kita katakan kita merindukan anak kita. Tentu kita juga ingin selalu bertemu dengan dia. Dan kita juga ingin supaya dia tahu bahwa kita mencintai dia. Lalu bagaimana kalau kita katakan kita mempunyai kerinduan terhadap Tuhan? Harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Minimal ada 3 hal yang ingin saya katakan di sini. Yang pertama adalah selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau hati kita selalu ada keinginan bertemu dengan Tuhan, maka itu berarti ada kerinduan hati kita dengan Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan itu tidak harus Tuhan menampakkan dirinya atau tidak harus kita bergereja. Tetapi banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, jika kita ingin mendengar suaranya, tidak harus Tuhan berbicara secara audible, tetapi bisa melalui pembacaan firman Tuhan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada sarana yang bisa kita lakukan. Sama seperti dulu ketika pacaran. Untuk mendengar suara kekasih kita, kita tidak perlu harus datang ke rumahnya setiap hari. Tetapi ada sarana lain, yaitu melalui surat, telepon, atau handphone misalnya. Jadi kalau hari-hari ini kita tidak bisa bergereja, janganlah dijadikan alasan untuk tidak merindukan Tuhan. Yang kedua yaitu selalu ingin menyenangkan hatinya. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita tidak harus Tuhan harus menampakkan dirinya juga. Tetapi kita dapat menyembah Tuhan dengan lebih baik, lebih sering, lebih sungguh-sungguh, dan seterusnya. Janganlah penyembahan kita itu hanya ada di bibir saja.
tetapi harus dengan hati kita. Terlebih lagi kalau kita boleh merasakan hadirat Tuhan, sehingga penyembahan yang kita lakukan menjadi dupa yang harum di hadapannya. Yang ketiga yaitu selalu ingin memberikan yang terbaik baginya. Seringkali ucapan ini selalu kita katakan, namun hari ini kita akan bertanya, benarkah itu yang telah kita berikan? Apakah kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau jawabannya ya, maka jangan ada lagi pelayan Tuhan yang tidak bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Membawakan penyembahan hanya karena merasa tidak enak dengan gembala atau sesama pelayan Tuhan. Membawa firman Tuhan dengan ala kadarnya, dan seterusnya. Tetapi harus ada rasa gentar dan hormat ketika kita melakukan semua aktivitas tersebut. Karena yang akan kita layani adalah Raja dari segala raja. Atau apakah kita sudah memberikan hidup kita yang merupakan persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau jawabannya ya, maka jangan ada lagi kita terus hidup dalam dosa. Berusaha memperbaiki kehidupan kita dari hari ke hari. Lebih sabar, lebih mengasihi sesama kita. Lebih sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Menjadi suratan yang terbuka, dan lain-lain. Daud mengatakan pada Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi ayat tersebut ingin mengatakan bahwa lebih baik kita berikan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Kita sisihkan waktu kita, bukan menyisakannya. Artinya kita tentukan kapan kita harus bersekutu dengan Tuhan, berapa lamanya. Jangan menyisakan, itu artinya kalau kita ada waktu, baru kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak ada, ya sudah. Kalau dahulu kita selalu mencari alasan untuk tidak datang kepada Tuhan dengan berbagai kesibukan kita, maka sekarang Tuhan menyediakan begitu banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi tunggu apa lagi? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mulai buka hati kita dan bertanya kepada hati kita yang paling dalam. Benar-benarkah kita merindukan Tuhan? Kalau jawabannya ya, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita lakukan apa yang tidak bisa dahulu kita lakukan, yaitu membaca firman, menyembah, berdoa, dan seterusnya. Kalau kita tetap tidak mau melakukannya, maka Tuhan akan menyadarkan kita melalui berbagai cara. Misalnya walaupun kita sudah mencoba mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan kita, misalnya untuk ibu-ibu lebih banyak dia memasak berbagai variasi makanan, berkebun, membaca buku buat bapak-bapak, menonton, membuka HP, melakukan browsing, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka semua itu tidak bisa menghilangkan kebosanan kita. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. COVID-19 ini harus membuat hidup kita lebih peka. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lakukan apa yang Tuhan minta. Maka saya yakin dan percaya kehidupan kita hari-hari ini tidak akan lagi membosankan. Tetapi pasti ada sukacita yang besar yang akan selalu menyertai kehidupan kita setiap hari. Dan saya juga yakin Tuhan tidak akan pernah menutup mata terhadap apa yang kita butuhkan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita renungkan dan kerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.